Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya Kristen dengan iblis yang sama-sama bukan lagi hamba Tuhan? Jawab. Ganti ya, kok asik posisi nanya aja kerjamu, sabar dulu. Lah, kan baru satu kasus ini. Masih itu ajanya. Udah dikasih kau tadi apa galaksi. Udah 178k koinmu. Sabar dulu, gantian dulu kau. Koin pula yang kau bahas. Kenapa dia lihat koin? Kenapa pendeta satu ini? Kembali ke tema. Pak Don King. Please kembali ke tema supaya yang di bawah teredukasi ya. Lanjut. Begitu. Jangan bicara koin. Kalau aku nanya nggak dikasih kesempatan sama si Juma, aku yang kau tegur. Juma dari tadi, Bang Juma kasih dulu si Don King itu nanya ke kita, Bang. Kan kita ini ahli di bidang Islam. Asik Kristen aja kita tanyain, Bang. Macam pengecut kita, Bang. Kayak gitu. Jangan curhat. Lanjut. Karena kau murid Juma. Umat Islam paham betul dengan tema ini. Di Islam itu diterangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi jelas itu kami ini adalah dengar. Kami ini adalah Abdillah, kami ini adalah hamba Allah. Tadi Al-Quran saya sudah bacakan kepada teman-teman. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Jadi kami dituntut untuk beribadah kepada Allah. Bahasa Indonesia lah, gak usah bahasa Arab. Aku nggak paham bahasa Arab. Makanya jangan kau pernah mencoba bertanya tentang Islam. Bukan kelasmu, Dek. Bukan kelasmu. Bagaimana saya mau membahas Islam? Bukan kelasmu. Sedangkan Bible aja kamu nggak paham. Juma, cukup Bible aja. Jadilah ahli di bidangnya. Cukup Bible aja. Temanya ini terkait dengan Kristus dan terkait dengan Kristen yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Duduklah, jadilah petarung, jangan jadi pengecut. Kenapa kau hanya bertanya saja? Bagaimana Anda mau bertanya kepada saya sedangkan materi ini kenanya ke Anda? Wakalatil yahudu wan nasara nahnu abna'u Allah. Wakatilmu itu apa itu maksud? Enggak ngerti. Wahibbahu. Begitu yang diterangkan oleh Al-Quran. Orang Yahudi dan Nasara dan orang zalim yang ada di antara keduanya mengaku sebagai anak-anak Allah. Ini Al-Quran membahas kalian yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Kenapa kau pengecut? Al-Quran ini yang dibahas ini Al-Quran, Cak Kangkung. Biar ku pertanyakan Al-Quranmu, jadilah petarung. Ini Al-Quran yang membahas tentang kalian sebagai anak Tuhan. Makanya dibahas. Karena Al-Quran membahas tentang kalian yang mengaku sebagai anak Tuhan. Ini sedang membahas Al-Quran. Takut dipertanyaan. Ini membahas Al-Quran, Cak Kongkong. Al-Ma'idah ayat 18-nya ini yang kita sedang bahas. Terkait Kristen mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi ternyata saya bukan antikristus. Makanya saya menjadi Muslim. Yang antikristus itu Kristen. Dan antikristus itu Kristen. Lah iya dong. Kalau Anda itu tidak anti kepada Kristus, Anda tidak mungkin jadi Kristen. Karena Kristen itu adalah antikristus. Mau saya buktikan kalau Kristen antikristus? Mau? Halo Juma antikristus, ku bilang. Dengar Juma, waktu bertanya aku kemarin kan. Halo Juma antikristus. Mau aku buktikan bahwa kamu itu antikristus? Mau ku buktikan kalau Anda itu antikristus? Mau enggak? Carikanlah koin sebanyaknya kawan, biar hidup kau. Kau bicara koin lagi. Juma. Koin lagi. Ini apa? Koin lagi. Juma. Eli lama sabatani. Antikristus itu Kristen.
Dipanggil pinca kau. Pengecut. Ditutup aja itu poinnya Pak Ustadz biar dia nggak ngiri Pak Ustadz. Iya. Yang antikristus itu adalah Kristen. Mau bukti nggak? Dengar Satpam. Kau nggak ngerti, bukan bidangmu itu Satpam. Itu sama Jigar itu biar nggak ngiri. Beginilah kalau Satpam jadi profesor, perasaan profesor. Kok malah bicara koin kau, Memang cari koin. Kenapa kita nggak buka bayaran jari? Kasih koin supaya nggak ngiri ya. Lagi kalau gitu. Bukan. Ngiri. Silakan. Ada artis sembako. Wow. Bukan. Dengar saya. Dengar. Tuh dikasih. Kasih dulu koin. Iya. Enggak apa-apa, bagus. Carilah koin. Aku senang kau dapat koin Juma biar dapat makan ya kalian. Udah lah Pak. Bagusnya itu. Lanjut ke tema. Lanjut ke tema ya. aja. Come on, boy. Ya, jangan saling potong. Subhanallah Khalid. Lanjut Gurunda. Oke, Gurunda terus ngomong. Dimana dulu. Gurunda terus ngomong. Pengecut kau cuma satu komal. Waduh, gantian lah. Gakanya Gurundamu itu sampahnya nih si Juma ini. Ya udah langsung Agak pintar. langsung ngomong Pak. Jangan buang waktu, langsung ngomong Bapak. Curhat dia teman. Manfaatkan waktunya Pak. Langsung ngomong Pak. Anakku sayang, Yang adalah Tuhanku sendiri. Kabur dia. Udah dapat koin kabur dia. Dapat koin kabur, dasar kuclu. kok dong? Kemasian. Nah itu ada David. Ayo Bro David, silakan. Ini David sudah nyerah dia, nggak sanggup dia. Ih, Jangan jadi umur Bang. Ortodok itu kan sujud juga sama kayak Islam. Kenapa kau nyilem David? Suaramu nggak jelas. Bang, jangan kumur-kumur. Ngomong Bang, ngomong. Ada lah yang mengikuti itu. kok Kristen begini amat ya kalian ya? Ih, ajaran si Paulus penyesat nih kalian. Ada loh ortodok tuh. Apa kau lagi ngedan, lagi bersalin kayak Paulus? Nah, Gimana itu? Di siapa dulu Bunda Rahma. Nasya. Selamat malam. Selamat datang Bang Sivi. Ada Bang Sivi. Mbak Nasya, selamat malam. Mbak Nasya. Kalau nggak ada ngomong diturunin, takut nebak. Siap. Ya. Mbak Nasya, panggilan kedua. Mbak Nasya. Komalnya apa, Ustadz? David sudah pingsan. David, ayo diskusi David. Iya tadi tuh katanya kan Yesus sujud, ortodok juga kan sujud sama tuh. Iya, benar. Ortodok. Kenapa kau joget-joget di gereja? Siapa itu kan Lanjut Protestan. Gurun. Kalau Protestan iya Kau apa joget-joget. rupanya? Kau apa rupanya Bang? Katolik? Yo, Oh, Katolik dia. Silakan Gurunda. Siapa David? Iya, Katolik dia Gurunda. Telur amporonya ini. Telur Apa busuk itu? nggak Telur jadi ayam. amporo.
Kalau kita rarokeng. Kalau rarokeng, bayo rarokeng Ya, bayo rarokeng ini. Boto gitu Gurunda kalau dilempar mukanya. Bang Andi, Assalamualaikum Bang. Berarti dia sadar Yesus sujud, orang Islam sujud. Berarti Yesus itu Muslim, David. Iya, Bukan. tapi ortodok juga kan sama itu. Ortodoks beda lah. Setarip Ortodoks izin itu ada patung Yesus tuker di akun depan. anti rungkatnya ya, izin bentar. Ortodok sama kayak Muslim itu, ada sujud, ada sholat. Kalau saya diem netizen nggak ada yang bersuara, rungkat. Ini netizen juga parah kali kalian. Abaikan aja Bun. Gurun. Iya, ada netizen macam-macam. Silakan Gurunda, kita dilarang ngomong ini. Iya, ortodoks dapat ajaran sholat itu dari mana, Abang? Ini sudah jauh kali dari tema ini. Ya kan dari perintah Yesusnya lah. Di mana perintahnya? Sujud. Sujud. Berarti Katolik dan Protestan ini gimana dong? Ya enggak gimana-gimana. Berarti mereka bukan mengikuti Yesus. Mengikuti. Tapi nggak sujud. Kan tidak kayak Islam sujudnya juga. Jadi Nggak seperti Islam gitu. maksudnya gimana? Kalau ortodok iya, kalau ortodok tuh iya. Kenapa ortodok? Menurut tanggapan Bang Juna, gimana ortodok tuh? Seperti Islam itu apa menyimpang? Ya, Yesus tidak mengenal mereka. Percuma aja mereka mau melakukan apa. Faktanya ortodoks menyembah Yesus. Emang ada yang ngajarin nyembah Yesus? Kan cuman Paulus. Jadi rancu karena Paulus sendiri mengajarkan untuk menghilangkan semua perintah Tuhan. Orang Kristen itu pengikut Paulus tidak boleh lagi melakukan ritual seperti yang diperintahkan Tuhan. Begitu Bang. Jadi kalau mau jadi ortodoks salah. Mau jadi pengikut Paulus salah. Pengikut Paulus itu tidak boleh lagi melakukan prosesi-prosesi seperti yang dilakukan Yesus, itu nggak boleh lagi. Galatia 5 Anda baca satu perikop. Supaya kita sungguh-sungguh, supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan ke penghambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, wahai Kristen, jikalau kamu menyunatkan nonotmu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan nonotnya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharap kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, Kristen menantikan kebenaran yang Kristen harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku Paulus yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapa juga dia, siapapun dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara,
jikalau aku Paulus masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat bercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi Kristen itu pesan Paulusnya gimana? Saudara-saudara Kristen, memang kalian Kristen telah dipanggil untuk bebas. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Kristen itu memang sudah bebas. Mau ngapain aja bebas, bas. Tapi Paulus mengatakan, jangan karena kebebasan, ya kau jadikan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi Kristen ini benar-benar manusia yang bebas dari aturan Tuhan. Nah sekarang, kalau bebas dari aturan Tuhan, apa bedanya dengan monyet? Apa bedanya dengan kera? Apa bedanya dengan orang hutan? Silakan, ada nggak yang bisa jawab? Silakan. Ibu suara Silakan David. David, silakan dibuka mute-nya. Ya banyak kontradiksi sih emang. Aku ya banyak kontradiksi. Ayatnya menjelaskan ini, ayat itu menjelaskan itu, jadi tabrakan susah gitu. Emang iya sih. Nah makanya, abang ini dari suku mana? Batak. Loh, Batak kok dialeknya kayak orang Madura? Perantauan. Hah? Perantauan. Oh rantau. Sekarang di mana bang? Pluto? Sekarang lagi ada di Banten bang. Oh Banten. Pasti udah lama di Banten? Ya baru 2 tahun lah. 2 tahun. Iya. Tapi memang darah Batak. Kakeknya Ya. Batak memang dua-duanya. Ibu juga. Iya. Iya. Gimana? Masih betah di nyembah Kristus? Ya gimana orang ya udah dari orang tua. Lah, jadi kalau orang tua masuk neraka mau ikut? Ya enggak. Ya sudah kalau enggak. Pula. Kok belum tentu pula. Jadi yang diusir Yesus di dalam Matius 7 nomor 2223 itu siapa? Kan itu kan yang mana itu? Matius 7 bang. Pada hari terakhir nanti, ya banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus Kristus, mengusir setan pakai namamu Yesus Kristus, bermujizat pakai namamu Yesus. Itu mah. Hah? Ya iya betul. Akhir zaman. Sekarang keturunan Anda nanti memanggil Yesus dengan panggilan apa? Yesus Kristus, Tuhan. Betul? Iya. Iya. Cucu Anda memanggil Yesus Kristus Tuhan. Cicit, iya. Yesus Kristus Tuhan. Sampai keturunan yang menemukan
kiamat, akhir zaman, mereka lah semua yang akan memanggil Yesus Tuhan. Itu berkat ajaran siapa? Berkat ajaran David. Tapi kalau hari ini David tidak lagi memanggil Yesus Tuhan, maka anaknya juga berhenti, cucunya berhenti semuanya. Maka cucunya seterusnya sampai kiamat itu tidak diusir oleh Yesus. Sekarang penentunya Anda. Maukah anak cucu Anda, keturunan Anda itu diusir dan dikatakan sebagai penyesat? Kalau Anda berhenti, maka otomatis anak Anda, cucu Anda semuanya tidak akan memanggil Yesus Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak akan diusir oleh Yesus. Pikirkanlah sampai sana. Mereka berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itu juga aku Yesus akan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Jadi yang selama ini Kristen panggil Yesus Kristus itu siapa? Kalau ternyata anak Maria tidak mengenal Kristen, Yesus aslikah yang mereka panggil atau Yesus palsu? Bang, Yesus asli yang mereka panggil atau Yesus palsu? Palsu. Ah, pintar saudara-saudara. Pintar. Ayo ikuti saya. Asyhadu. Ada apa? Jangan gitulah. Bang David turun tuh. Loh, Yesus mengatakan apa, Bung? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Berkarir, cari uang, kita bakal tinggalkan. Cari harta, kita tinggalkan. Menumpu harta, tetapi kita semua akan tinggalkan. Yang kita tuju apa? Hidup kekal. Apa rahasia hidup kekal menurut Yesus? Hidup kekal itu adalah asyhadu alla ilaha illa huwa rabbus samawati wal ard wa asyhadu ana Rasulullah. Itu kata Yesus tuh. Kalau diarabkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka bersaksi bahwa engkaulah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Dan mereka bersaksi bahwa aku adalah utusanmu. Umat Islam ada enggak begitu? Beriman begitu? Yes. Tidak ada Tuhan selain Allah yang mengutus Nabi Isa. Dan Isa adalah Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Apa hadiahnya? Hidup kekal. Kalau Kristen, Yohanes 17 nomor 3 kita hadapkan dengan Kristen. Nah, coba kita pilih nih. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tuh kata Yesus. Kristen muncul. Berani nggak Kristen mengatakan Bapa adalah satu-satunya Tuhan? Tidak berani. Kenapa? Takut dihantam dari belakang pakai kayu oleh Yesus dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga Tuhan, kata Kristen. Yesus juga Tuhan, kata Kristen. Kapan-kapannya orang Kristen mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Elohim. Mampuslah. Yesus tidak masuk sebagai kandidat Tuhan. Roh Kudus tidak masuk juga sebagai kandidat Tuhan. Jadi apa mereka ini kalau cuma satu Tuhan, yaitu Bapa? Maka Kristen tidak lolos di situ. Lalu Yesus mengatakan, dan hidup kekal itu adalah mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti mengenal aku sebagai utusan Tuhan adalah jalan menuju kepada hidup kekal. Nah, Kristen dipanggil. Kristen berbaris. Siap. Gerak. Menghitung. Nah, 1, 2, 3. Dah, istirahat ditentang. Gerak. Nah, istirahat ditentang. Habis itu ditanya, menurut kalian Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Apa kata Kristen?
Mulai dari hitungan paling depan sampai di belakang. Apa kata Kristen? Yesus adalah Tuhan. Hidup kekal nggak mereka? Tidak. Tapi kalau umat Islam berbaris, siap komandan, menghitung 1, 2, 3, selesai, istirahat di tempat, gerak. Kalian mau ditanya nih, siap? Menurut kalian, benar enggak Tuhan yang mengutus Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang menghidupkan orang mati itu adalah satu-satunya Tuhan langit dan bumi? Umat Islam akan bergemur menjawab, iya, kami semua menjadi saksi. Dia adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Oke. Pertanyaan kedua, bersaksi enggak kalian bahwa Tuhan yang satu-satunya itu telah mengutus seorang rasulnya, seorang nabinya ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Bersaksi enggak kalian? Bergemur umat Islam, ya, kami bersaksi. Berarti syarat dua ini dipenuhi oleh umat Islam. Maka kemana umat Islam? Hidup kekal. Sederhana itu. Kalau akal yang kita pakai untuk menelaah sebuah keyakinan atau kepercayaan yang mana kita mengaku bahwa kita adalah ajaran samawi. Sederhana. Makanya Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu apa? Summung bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, bisu, tuli. Coba orang-orang yang maaf. Coba kalau orang buta tuh, Anda perlihatkan, kemudian Anda ambil sebuah pisang, lalu Anda katakan kepada mereka, ini apa? Dia tidak akan pernah kemudian mengetahui karena dia tidak melihat. Kalau orang tuli ditanya, saudara, ini apa? Dia tidak akan tahu apa yang Anda maksudkan. Begitu juga orang bisu. Anda coba kau sebutkan ini pisang, nggak bisa dia ngomong. Kristen punya mata, punya kuping, punya hati, punya akal, tapi lumpuh total. Apa buktinya lumpuh total? Hidup kekal itu mengenal dua hakikat. Betul? Betul. Apa yang pertama? Yesus. Sebagai apa? Utusan. Yang kedua, Bapa sebagai apa? Pengutus. Ada berapa? 1. Nah, mulai kacau. Buta, kuping, juga kemudian tuli. Mulut, bisu, gak bisa berbicara kebenaran. Yang keluar pasti bukan kebenaran. Menurut Yesus, hidup kekal itu apa? Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Mulai. Mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Ayo. Pendeta, pastor dikumpul dengan mulut mereka berbusa-busa. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati ditombak manusia, bangkit pada hari ketiga. Itulah dia. Ilmu dari mana ini? Sedangkan Yesus tidak mengatakan itu. Hidup kekal adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Selesai. Tapi kalau Kristen, wah, kesana kemari dia, wah, mutar kesana kemari. Yesus adalah firman yang tadinya bersama-sama dengan Bapa, lalu kemudian turun bersama dengan Roh Kudus, lahir kemudian dari wanita perawan, kemudian menjadi manusia, lalu kemudian dia mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Pandai kali lah dia mengarang cerita entah kemana-mana perginya. Tapi itu pola kepercayaan saudara. Saatnya saudara menggugah perasaan saudara, pikiran saudara. Apa yang salah dengan agama saya? Kok agama saya bertentangan dengan kitab saya? Kok saya bertentangan dengan Yesus? Kalau Kristen itu benar, sederhananya gimana? Kalau Kristen itu benar, maka Yudaism hari ini sudah pasti Kristen. Kok bisa bang? Ya, alasannya, ingat, Yesus itu
Bukan seperti Melkisedek, tanpa berayah, tanpa ibu, tanpa awal, tanpa akhir. Bukan. Yesus itu dikelilingi oleh sanak keluarga. Ada ibunya. Ibunya punya saudara-saudara. Ibunya punya keluarga, punya opung, punya tulang, punya uak, punya ito, punya lai, dan seterusnya. Sudah begitu, Yesus punya paman, ada Zakaria. Punya tante, ada Elisabet. Punya saudara-saudara, ada Yudas, ada Yakobus, ada Maria, dan seterusnya. Sudah begitu, dia punya orang sekampung. Sudah begitu, punya 11 murid. Apakah ketika Yesus terangkat ke langit, semua keluarga dan muridnya ikut terangkat ke langit? Tidak. Lalu mereka menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus. Nah, generasi pertama sudah pasti mereka beranak, punya suami, punya istri, punya anak. Anak generasi kedua sudah pasti punya anak, punya istri, punya anak. Generasi ketiga punya anak, punya istri. Generasi keempat, maka ajaran Yesus itu akan memenuhi Yerusalem. Maka yang berkuasa di sana adalah agama yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa? Karena keluarga Yesus, murid-murid Yesus, sahabat-sahabat Yesus, tetangga-tetangga Yesus, para saksi Yesus sudah pasti menjadi pengikut Yesus. Ajarannya pasti dianut oleh mereka. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 2000 tahun lamanya. Faktanya, keturunannya, murid-muridnya, sahabatnya, tantenya, bibinya, pamannya, ayah tirinya, semua keturunannya tidak menjadi Kristen. Jadi tongkat estafet pengajaran Yesus itu kemana perginya, Rek? Ternyata ajaran Yesus berhenti saat itu juga. Kenapa berhenti? Karena ada yang memblokade kemudian ajarannya. Siapa dia? Paulus in the gang. Maka ajaran Pauluslah kemudian yang merebak menjadi Katolik, lalu Protestan, lalu sekte, puluhan ribu sekte yang lain. Kemana murid Yesus? Kemana ibunya? Kemana saudara sekandungnya? Mana pamannya? Mana sepupunya? Mana ayah tirinya? Mana kemudian sekampung orang-orang murid-muridnya itu? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa justru Kristen itu munculnya di Roma? Tante Yesus yang mana yang pergi ke Roma? Sepupu Yesus yang mana yang ke Roma? Murid-murid Yesus yang mana yang ke Roma? Bukankah Yerusalem baru itu adalah tanah Israel, tanah perjanjian, bukan Vatikan, bukan Roma? Bukankah janji Tuhan kepada mereka, aku akan memberikan keturunanmu tanah yang sudah aku janjikan. Lalu kenapa nyebrang ke Roma, Cak Kangkung? Jadi kalau Kristen itu adalah ajaran yang bersumber dari Yesus asli, maka hari ini tidak akan pernah kita lihat adanya dua kelompok besar, Yudaism dan juga adalah Kristen. Faktanya, murid-murid Yesus keturunannya sampai hari ini masih menjadi rabi-rabi Yahudi. Murid-murid Yesus keturunannya hari ini masih penganut agama Yahudi. Murid-murid Yesus sampai hari ini kitabnya masih Talmud, masih kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Lalu Kristen yang dibawa oleh Belanda ini dari mana, Cak Kangkung? Ke gereja itu ajaran dari mana? Menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Makan babi itu ajaran dari mana? Tidak puasa itu ajaran dari mana? Tidak sujud dalam ibadah itu ajaran dari mana? Ibadah minggu itu ajaran dari mana? Makan babi tidak bersunat itu ajaran dari mana? Dari mana? Sedangkan keturunan murid-murid Yesus hari ini, mereka masih melakukan tefila. Mereka masih menjaga tohara. Mereka masih menjaga kemudian tradisi-tradisi ajaran Torah.
Ayo. Ayo. Pantas saja Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Saya kira begitu. Ya, sebagai penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan saudara David bisa mendaftarkan diri untuk segera disunat. Silakan. Silakan David. Ya, saya koreksi. Katolik itu puasa, Bang. Puasa. Cuman puasa pantang. Puasa pantat maksudnya? Ya, cuma sekali gitu. Kenapa pantat yang puasa ya? Ada apa urusannya? Kenapa pantat yang puasa? Kenapa? Maksudnya nahan kentut 1 hari? Itu kan iman kami itu. Waduh, kalau itu nggak perlu puasa bang, tinggal beli lem Alteco kayak Pak Bom Bom. Itu Pak Bom Bom itu udah 4 tahun udah pernah kentut. Buang air besar pun kagak pernah, udah 4 tahun dia. Ya gitulah. Iya. Iya tahu. Kenapa bisa kayak gitu? Emang ada perintahnya puasa bang? Ada ya, itu kan puasa 40 hari. Jadi sama Katolik juga puasa 40 hari? Iya. Enggak makan, enggak minum? Makan. Masolang generasi Salome. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya pantang itu kayak mantang daging nih, pantang daging gitu. Oh. Makan ringan-ringan itu nggak boleh sampai kenyang gitu. Oh, itu mah bukan puasa, itu puasu namanya. Puasa itu. Puasu. Kok nangis? Katanya puasa. Tapi makan yang ringan-ringan, makan buah tapi jangan sampai kenyang. Itu bukan puasa, itu mah puasu. Ya, kayak gitu cara kerjanya. Bukan cara kerja pula pandai-pandaian. Puasanya itu tidak kayak diumbar, kayak apa dikelihatan sama orang. Oh salah, saudara. Walaupun tidak diumbar, saudara. Kalau orang Katolik itu puasa seperti puasanya Yesus, bayangkan makan kemudian tak ada minum. Hari pertama mungkin masih kuat. Begitu tengah malam menjelang hari kedua, sudah mulai ucoknya nggak mau tegang, mulai ribut. Ada apa ini? Ini bukan cuma satu keluarga, ini satu komunitas Katolik. Hari kedua sudah nggak mulai saling sapa. Ditanya, Martin, si mama marah. Kamu kok gitu kali kalau mama yang manggil? Orang namanya juga orang selemas mah, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kamu kerjakan itu sekarang. Nggak bisa mah, lemas. Mana bapakmu? Ternyata bapaknya sudah pingsan duluan. Bangunkan bapakmu itu, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokternya juga sudah pada lunglai semua. Sakit apa pak? Ini kena lapar kayak sama pak, kami juga lapar dari kemarin nggak makan. Itu baru hari kedua loh. Hari ketiga sudah mulai ambulans berbunyi, bantuan dari negara-negara lain masuk. Kenapa? Pada berguguran, pingsan, mati, busung lapar. Jadi biarpun kalian ingin mengatakan kami tidak akan memperlihatkan, tidak pamer, tidak, pasti akan ketahuan. Pasti ketahuan. Hari ketiga sudah tidak ada lagi bank beroperasional. Kenapa? Karena semuanya pada puasa. Siapa yang mau pergi kantor ngurus duitnya orang kalau perutnya 3 hari tidak diisi?
Ini baru 3 hari, masih ada 37 hari ke depan. Mama, mending pindah alam saja ngana. Jadi itu tidak bisa. Itu puasa hanya untuk Yesus aja. Jadi kalau Anda kemudian kami juga puasa sama seperti bullshit. Bagaimana mungkin perut yang setiap hari diisi babi tidak diisi babi dalam waktu 40 hari? Nggak mungkin. Cacing-cacingnya di dalam teriak semua, David, kami lapar. Kalau kamu nggak makan babi, ususmu yang kami makan. Mau? Mau? Nggak mungkin. Apalagi dalilnya, apabila kau berpuasa, jangan kau seperti orang munafik, tapi minyakilah rambutmu. Jadi kalau orang Kristen lagi berpuasa ketahuan licin rambutnya, belah samping, mengkilap rambutnya, mereka akan ketahuan puasa. Kenapa kok suci Pak? Sunyi kok pasarnya, M-Clubnya kok sunyi, kok kemudian barbarnya ini sunyi, tempat-tempat ini kok sunyi. Kenapa? Oh, semua pada puasa. Faktanya itu tidak pernah terjadi. Coba saudara bayangkan dulu lah. Hari ketiga kira-kira kalau Kristen ini puasa seperti Yesus hari ketiga, bernapas aja susah. Mata sudah keluar tuh, sudah mulai 3 cm biji mata bergeser ke depan. Nggak ada lagi kemudian pakaian di rumah yang berwarna orange, berwarna pink, kuning. Kenapa? Karena semua handuk yang berwarna kuning dikiranya pisang. Nggak ada lagi yang nampak. Kemudian sendal jepit yang berwarna ungu, sudah dipikirnya pisang goreng. Nggak ada cerita. Pokoknya hari kelima, udah mulai tuh hari kelima. Bicara gemeteran, jalan gemetaran. Selamat pagi. Yang lain pada emosi, lihat orang kayak begitu, saling emosi. Kau kenapa lemas sekali? Kamu juga lemas? Aku puasa loh, sudah 4 hari. Oh sama, aku juga 4 hari udah puasa. Berapa hari lagi? Masih ada 36 hari. Mama, mati sudah. Ini baru 4 hari. Hari kelima, kira-kira bayangkan orang Kristen yang pada kuat makan pada hari kelima puasa. Bayangkanlah Pak Bom-Bom dulu. Bayangkan dulu Pak Bom-Bom. Setiap beliau live pasti ngemil. Bayangkan Pak Bom-Bom kalau dia tidak makan kemudian dalam 1 hari. Kira-kira masih bisa nampak mukanya di HP? Enggak. Malu buka kamera. Kenapa? Karena bibir bawahnya itu jatuh sampai 2 jengkal ke bawah. Hampir menyentuh pusat. Saudara bisa kirim gift saudara, aku lapar. Itu baru hari pertama. Hari kedua gimana Pak Bom-Bom ini bisa dibayangkan? Hari ketiga, alah sudahlah, nggak usah dibahas, muntah nanti kita. Nggak ada lagi orang cebok, nggak bisa karena menggerakkan tangannya ini nggak bisa lagi gosok pantat. Jadi dia di situ, kencing di situ, tidak lagi bisa sikat gigi, nggak bisa lagi mandi. Kenapa? Jangankan berjalan, untuk bernapas aja susah. Pak Bom-Bom kencing di tempat. Di tempat. Kamu kenapa gitu? Aku sudah 12 hari puasa bang. Maklumi ya bang ya, kalau aku bau pipis bang. Oh kamu masih puasa? Iya bang. Besok aku datang nagih lagi ya. Jangan nagih dulu bang. Jangankan bayar utang bang, ngomong aja susah. Ayo. Jadi jangan menghayal. Jangan menghina puasanya umat Islam. Karena puasanya umat Islam itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Jangan pandai-pandai yang walah munafik katanya. Terus kalau kau jalankan puasanya Yesus, kau enggak munafik. Kau enggak munafik. Paling-paling lu puasa tapi di dalam kamar. Saya curiga kalau Pak Bom bulan puasa, mulai dari kantong depan sampai kantong belakang penuh dengan nasi disembunyikan. Yakin saya.
Yakin. Di dalam lipatan-lipatan bajunya Indomie, Supermie, mie goreng. Allah, lengkap. Siapa yang bisa, Rek? Siapa? Nggak akan pernah bisa. Dilarang makan babi aja mereka makan. Apalagi mau disuruh berhenti gegas, nggak mungkin. Mustahile. Makanya saya katakan kalian ini anak-anak Tuhan kah? Anak-anak Tuhan kok diare? Anak Tuhan kok kena panu? Anak Tuhan kok kena kurap? Anak Tuhan kok emosi? Anak Tuhan kok jengkelan? Anak Tuhan kok sakit-sakitan? Anak Tuhan itu ya jadi Tuhan dong. Maha tahu, maha kuasa. Ini Pak Bom baru-baru. Lawan saya di YouTube. Saya tidak mau. Kalau di TikTok pasti kau kejar koin. Aku tidak mau. Lawan saya di TikTok. Kamu itu naik ke sini hanya minta koin. 3 bulan ke depan, saya memang sudah berhenti kerja, saudara-saudara. Saya sudah ada di TikTok sekarang. Karena di TikTok saya bisa beli beras, bisa bayar listrik. Kampret, mana mau puasa 40 hari 40 malam? Gak bisa. Jadi kalian itu diajarkan sebuah konsep yang tidak rasional. Tidak rasional. Artinya, ya kalian ini anak Tuhan atau anak ayam? Ayo saudara David, ikut saya. Asyhadu. Lalu kenapa NU sama Muhammadiyah itu puasanya tidak pernah barengan? Asyhadu. Ayo bang, ikut bang. Asyhadu. Apa? Bang cuma aja dibaptis ya. Baptis ya. Dibaptis mau jadi Tuhan juga. Ora. Mau gila-gila aja sendiri, jangan usah ngajak-ngajak. Oke saudara-saudara, saya kira seperti itu. Kita kembalikan kepada forum. Kalau ada saudara kita yang ingin berdiskusi lebih jauh, waktu dan tempat disilakan. Silakan. Kita sapa Nona. Nona, selamat malam Nona. Minta naik dari tadi. Iya, Nona Manise. Oh ya abang, selamat malam bang. Malam. Ya, dari Mata Nono. Silakan dari Nona. Kristen apa bang? Saya Islam bang. Oh, ya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, silakan bang. Yang naik Kristen ya teman-teman ya, yang naik Kristen. Bentar ya. Izin tanya sedikit sama si David ya Ustadz Gurunda. Itu salib, lambang salibmu itu lambang kutuk atau lambang berkat? Pajang salib itu lambang kutuk itu atau lambang berkat? Tergantung. Salam 2 Kristus. Tergantung pemikiran itu. Kau kutanya bang, itu lambang kutuk atau lambang berkat? Berkat lah. Galatia 3:13 tuh salib. Gurunda mana? Lah, Bang Jumat kepental. Iya. Itu lambang Galatia 3:13 bang. Itu kan orang tergantung itu terkutuk. Bukan membatalkan hukum Taurat. Oh, jadi kok nggak pakai lagi hukum Taurat ya? Iya, karena kan sudah ditebus. Yang Galatia itu. Jadi itu lambang kutukan atau lambang berkat? Berkat. Kenapa diludahi di sana di Yahudi sana bang? Kalau berkat. Kan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lambang berkat kenapa diludahin bang? Kan yang terkutuk itu orang lain yang disalib. Kalau Yesus kan dikutuknya beda gitu. Oh, kau tidak imani Yesus terkutuk ya, mati tersalib ya?
Kan Bang. itu kan salib berkat itu. Tidak terkutuk dia. Galatia 13 terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Itu kan orang lain yang dikutuk sebelum Yesus itu. Siapa tuh? Jadi Yesus tidak disalib. Disalib, cuman itu kan bukan kutukan. Apa? Karena dia Kristus tertulis itu, terkutuk. Pak David, Kristus yang dibahas Galatia 3:13 itu Kristus, Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebentar kita ke tema, teman-teman, sabarlah kalian. Kita sebentar ke tema. Biar kita kreasi. Kok nggak usah ngatur-ngatur tuh, netizen, sabar kau. Pendeta aja kita libas, sabar. Silakan. Ya, lagi ini nih. Besoknya masuk gua. Masuk jam 6. Atau kalau ada Oten gantikan aja nih ya David. David ini nggak serius kayaknya diskusi. Iya, yang Kristen silakan naik. Ada satu slot kosong masih teman-teman ya. Yang Kristen. Aduh, yang Kristen teman-teman. Menurut Bunda Rama, Kristus itu di situ Kristus siapa? Katanya ada dua Kristus nih. Kalau yang mati terkutuk itu Kristus palsu. Kalau yang terangkat diselamatkan itu Kristus asli, anak Maria. Karena dia dikasihi. Masa dia terkutuk? Yang terkutuk itu yang iblis. Mana Bang? Berarti ada dua Kristus. Ya itu judulnya Salam Dua Kristus. Ada Kristus asli anak Maria, ada Kristus palsu yang mendatangi si Paulus yang sudah diwanti-wanti oleh Yesus di Matius 24:23. Waspadalah. Kalau ada yang datang kepadamu, seorang datang kepadamu mengaku, aku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di situ, jangan kau percaya. Itu peringatan Yesus. Yesus anak Maria sudah memperingatkan, waspadalah, semua sudah kukatakan kepadamu supaya kamu berhati-hati. Nah, tapi kau percaya bahwa itu yang mendatangi Paulus adalah Kristus, padahal itu Kristus palsu. Mana dia? Mama Eka kabur. Ngobrol tadi, dia kayaknya ada tamu kali. Kayaknya dia lagi kerja ya, teman-teman. Iya, betul. Ya kita coba cari lagi, Bun. Share-share ya. Ya. Jadi di bawah sebenarnya ada, cuman diundang nggak mau naik. Gurunda itu bukan robot, dia butuh istirahat juga ngomong. Kalian ini, aduh. Diabaikan aja, Bun. Yang typing itu. Nah, ini ada My Lord. My Lord. Ya, silakan. Silakan, saudara. Ada kocok.